Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberi perlindungan, ya. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pelaksanaan pada tahun ini sama seperti tahun yang lalu, PLS itu dilakukan secara daring. Nah, jadi walaupun demikian tidak berarti mengurangi daripada kegiatan itu sendiri. Nah, pertama-tama Ibu mengucapkan selamat kepada anak-anak Ibu semua karena sudah berhasil memasuki SMA Negeri 1 Karimun ini. Nah, sebagaimana kalian ketahui bahwa banyak siswa yang ingin mengecap pendidikan di SMA 1 ini. Kalau Ibu tidak salah, yang mendaftar saja sudah di atas 700 lebih siswa yang ingin bersekolah di SMA 1. Tapi yang diterima hanya 288 saja. Nah, berarti banyak yang tidak berhasil daripada yang berhasil. Nah, jadi kalian merupakan siswa-siswa pilihan. Nah, jadi Ibu harap itu merupakan suatu motivasi bagi anak-anak Ibu untuk lebih bersekolah di SMA 1 ini dengan lebih rajin karena banyak yang tidak diterima daripada diterima. Nah, jadi sebelum Ibu memulai materi, tentu Ibu harus memperkenalkan diri Ibu dulu. Karena kata orang, ada pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang, ya. Nah, jadi sebagaimana yang sudah diamanatkan kepada Ibu, kalau materi di PLS kali ini yaitu tentang pengenalan kurikulum pendidikan. Tentu kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 ini. Nah, sebagaimana materi yang sudah disampaikan itu mungkin sudah sesuai dengan jabatan yang ada di SMA Negeri 1 ini. Jadi Ibu ini merupakan wakil daripada kurikulum, wakil kepala sekolah bagian kurikulum di SMA Negeri 1 ini. Jadi nama Ibu adalah Ibu Masna, ya. Nah, di mana Ibu ini sudah hampir di atas 30 tahun mengabdi di SMA Negeri 1 ini, yaitu dimulai tahun 89 sampailah sekarang. Nah, berarti siswa-siswa Ibu sekarang ini barangkali merupakan cucu-cucu daripada Ibu, ya. Nah, jadi sesuai dengan kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 ini, tentu ada sedikit perbedaan dengan kurikulum yang ada di sekolah asal kalian. Jangankan di sekolah asal, antara satu SMA dengan SMA yang lain juga mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, karena kalian itu adalah siswa baru di SMA 1 ini, nah penting Ibu perkenalkan, ya, khususnya tentang kurikulum. Nah, kalau kita membahas tentang kurikulum ini, tentu tidak jauh dari mata pelajaran yang kalian pelajari di SMA Negeri 1 ini, ya. Di mana mata pelajaran ini ada 3 kelompok. Yang pertama ada kita namakan mata pelajaran atau mapel wajib, ya. Di mana mapel wajib ini maksudnya apakah itu peminatan IPA atau peminatan IPS, semuanya akan mempelajari mapel ini, ya. Nah, perlu anak-anak Ibu ketahui bahwa di SMA ini ada peminatan, kalau dulu namanya jurusan, ya. Ada peminatan IPA dan ada peminatan IPS dan ada juga peminatan bahasa. Nah, tapi untuk tahun ini di SMA hanya 2 peminatan saja, yakni peminatan IPA dan peminatan IPS. Nah, jadi apakah nanti anak-anak Ibu dimasukkan kelompok peminatan IPA maupun
peminatan IPS, itu tentu nanti pihak BK akan memilah-milah. Tentu dilihat ya, dari sisi yang pertama minat, ya, dari sisi yang kedua tentu dilihat nilai, ya, nilai yang kalian peroleh waktu di SMP atau sekolah sebelumnya. Nah, kembali ke tentang mata pelajaran tadi yang Ibu sebutkan, mapel wajib yang akan dipelajari oleh kelompok IPA maupun kelompok IPS itu terdapat 9 mata pelajaran. Nah, apa-apa saja? Nah, di sini yang pertama tentu pendidikan agama. Yang kedua PKN. Yang ketiga bahasa Indonesia. Yang keempat bahasa Inggris. Yang kelima sejarah. Yang keenam matematika. Yang ketujuh pendidikan olahraga, yang kedelapan pendidikan seni budaya, dan yang kesembilan prakarya dan kewirausahaan. Nah, jadi ke-9 mata pelajaran ini akan kalian pelajari. Apakah nanti kalian mendapat peminatan IPA atau peminatan IPS. Nah, kelompok yang kedua kita namakan mapel peminatan, ya. Kalau nanti anak-anak Ibu itu tergolong ke dalam siswa-siswa kelompok IPA, nah maka anak-anak Ibu semua akan mempelajari mata pelajaran fisika, kimia, biologi, dan matematika. Ya, itu kalau kelompok IPA. Nah, sementara untuk kelompok IPS, anak-anak Ibu semua akan mempelajari selain 9 mata pelajaran yang sudah Ibu sebutkan, akan ditambah lagi dengan ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Ya. Nah, selain mata pelajaran peminatan, ada lagi kelompok mata pelajaran yang kita namakan lintas minat. Ya, lintas minat. Jadi, kalau kita kelompok IPA, maka yang akan dipelajari adalah kelompok mata pelajaran IPS. Sementara kalau kita ini nanti tergolong ke dalam kelompok peminatan IPS, maka kita akan mempelajari mata pelajaran IPA. Nah, apa-apa saja? Nah, untuk kelas 10, lintas minatnya ada 2 mata pelajaran. Ya, sementara nanti di kelas 11 dan kelas 12 lintas minatnya hanya 1 mata pelajaran saja. Nah, untuk kelompok IPA, lintas minat itu adalah mata pelajaran ekonomi dan geografi. Nah, sementara untuk kelompok peminatan IPS, pelajaran lintas minatnya adalah kimia dan biologi. Nah, jadi untuk kelas 10 ini mata pelajaran keseluruhannya ada 15 mata pelajaran. Nanti di kelas 11 dan kelas 12 berkurang 1 mata pelajaran, yakni menjadi 14 mata pelajaran. Karena lintas minatnya hanya 1 mata pelajaran saja. Nah, setelah Ibu kasih gambaran tentang mata pelajaran apa saja yang akan kalian pelajari, nah di sini kalian dapat melihat kalau kita mengambil peminatan IPA, nah tentu kita harus menguasai mata pelajaran matematika, ya, karena pelajaran matematika di IPA ini jumlah beban belajarnya cukup banyak, ya, diwajib saja sudah 4 jam, sementara di peminatannya itu 3 jam pelajaran, itu di kelas 10. Nanti kalau di kelas 11 maupun di kelas 12 untuk mata pelajaran peminatan
matematika itu bertambah 1 jam, yakni menjadi 4 jam. Ya. Nah, jadi beban belajar untuk matematika itu lebih banyak bila kita bandingkan dengan pelajaran yang lain. Berarti kalian harus punya kemampuan di bidang ini. Ya. Nah, sementara kalau di IPS, kalau Ibu lihat di sini, itu yang lebih agak banyak itu yakni pelajaran sejarah. Ya, kalau di wajibnya 2, di peminatannya 3. Berarti ada 5 jam mata pelajaran yang harus dipelajari, 5 jam mata pelajaran sejarah yang harus dipelajari di kelompok IPS. Ya, jadi itu perbandingan. Nah, di sini Ibu perlu tekankan lagi tentang KKM. Ya. Mengapa Ibu sebutkan tentang KKM? Ini nanti berhubungan dengan akhir tahun pelajaran. Apakah kalian itu berhasil menduduki di kelas yang lebih tinggi tingkatnya? Ya, tentu perlu kalian pelajari tentang pemahaman tentang KKM. Nah, di sini sudah ditetapkan oleh pihak sekolah kalau KKM tiap mata pelajaran itu adalah 78 baru dinyatakan tuntas. Ya, baru dinyatakan tuntas. Nah, sekarang Ibu kasih gambaran. Semester 1 kalian memperoleh nilai mata pelajaran misalnya 70. Nah, berarti kan tidak tuntas itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan semester berikutnya, semester 2. Dapatlah nanti anak Ibu nilainya 80. Nah, berarti kan sudah di atas ketuntasan ya. Ketuntasan kan 78. Nah, sekarang kalian dapat 80. Nah, apakah dinyatakan tuntas? Nah, belum. Ya, belum. Mengapa Ibu katakan belum? Nilai 70 di semester 1 nanti ditambah dengan nilai 80 di semester 2 dibagi 2. Berarti nilainya masih 75. Nah, berarti tidak tuntas ya nak ya. Walaupun nilai yang kalian peroleh itu di semester 2 adalah 80. Nah, jadi Ibu berharap dengan anak-anak Ibu di semester 1 inilah kita harus lebih giat untuk belajar agar dapat nilai yang memuaskan. Nah, jadi untuk dapat nilai tuntas, kalian harus memperoleh nilai di atas 85 untuk mengejar nilai yang 70 di semester 1. Ya. Berarti kan bertambah berat ya. Bertambah berat nanti beban belajar kita di semester 2. Nah, jadi Ibu sangat mengharapkan kepada anak-anak Ibu untuk lebih giat belajar pada awal semester. Nah, jangan kalian beranggapan mentang-mentang kita belajar secara online, ya, itu semuanya naik kelas. Semuanya akan lulus. Kenyataannya tidak demikian, nak, ya. Tidak demikian. Banyak yang tidak naik, ada juga nanti yang tidak lulus. Ya. Tahun sebelumnya, ya, siswa kelas 10 yang tidak naik kelas itu berjumlah 15 orang. Ya. Cukup banyak. Padahal belajarnya hanya di rumah. Nah, jadi tolonglah untuk anak-anak Ibu ini punya kesadaran untuk belajar. Lebih aktiflah belajar walaupun itu hanya di rumah. Nah, jadi Ibu rasa untuk mendapatkan nilai baik itu lebih besar kemungkinannya pembelajaran daring ini karena kalian tuh belajar di rumah. Ya, tidak dibebankan dengan datang ke sekolah, cukup di rumah. Nah, tapi untuk tahun ini kita tunggulah informasi dari pihak provinsi apakah itu kita dapat
belajar secara tatap muka secara terbatas atau tidak, itu nantilah diinformasikan ya. Tentu kita lihat perkembangan berikutnya. Nah, kemudian setelah kalian ketahui tentang mata pelajaran apa saja yang akan kalian pelajari, tentu tujuan akhirnya kita bersekolah ini tentu ingin naik kelas. Ingin naik kelas. Apa syarat-syarat untuk naik kelas? Nah, perlu Ibu sampaikan di sini ya. Yang pertama, agar kalian itu bisa naik kelas, tentu mengikuti pembelajaran selama 2 semester, tentu semester 1 dan semester 2. Apakah itu secara tatap muka, kalau kita dibenarkan tatap muka, ataupun pembelajaran yang dilakukan secara daring, itu tentu harus diikuti ya. Yang kedua, memiliki nilai sikap baik, berkarakter yang baik. Nah, jadi untuk naik kelas itu bukan hanya berdasarkan kemampuan dalam belajar ya, tapi juga dilihat sikap kita ya. Yang ketiga, kehadirannya tentu di sini minimalnya 75% ya. Kemudian yang keempat, memiliki nilai tidak tuntas maksimal 3 mata pelajaran wajib. Nah, ini Ibu contohkan ya. Kita ini tidak tuntas, yang pertama pelajaran pendidikan agama. Yang kedua mungkin pelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga mungkin pelajaran seni budaya. Ini tidak tuntas nih 3. Nah, jadi berdasarkan aturan, walaupun 3 pelajaran ini kalian tidak tuntas, tapi kalian dinyatakan naik kelas. Tapi kalau tambah saja 1 prakarya kalian tidak tuntas, sudah 4 mata pelajaran wajib tidak tuntas, berarti kalian dinyatakan tidak tuntas ya. Jadi ingat itu. Nah, jadi walaupun 3 pelajaran itu tidak tuntas naik kelas, janganlah kalian beranggapan itu baik ya. Karena nanti nilai kalian sampai pada tahun pelajaran di kelas 3 itu nilainya kan direkap. Ya, nilai direkap untuk menentukan lulus atau tidak. Nah, jadi nilai kita berpengaruh. Nah, jangan berharap tak apalah 3 mata pelajaran tak tuntas kan naik juga. Nah, janganlah seperti itu ya. Nah, kemudian aturan yang terakhir untuk naik kelas, tuntas semua mapel peminatan. Ya, jadi tidak boleh satu pun mapel peminatan itu tidak tuntas. Jadi tak nunggu sampai 3 sampai 4 ya. Cukup 1 mapel peminatan tidak tuntas, kalian dinyatakan tidak naik kelas. Apa saja mapel peminatan? Tadi dah Ibu sebutkan ya. Kalau kita itu peminatannya IPA, kalian tidak boleh tidak tuntas mata pelajaran fisika. Tidak boleh tidak tuntas mata pelajaran kimia. Tidak boleh tidak tuntas mata pelajaran biologi. Dan tidak boleh tidak tuntas mata pelajaran matematika peminatan. Ya, matematika itu ada 2. Yang satu matematika wajib. Itu kalau tidak tuntas tidak jadi masalah. Tapi yang tidak boleh tidak tuntas ini adalah mata pelajaran matematika peminatan. Nah, itu tolong diperhatikan ya. Nah, untuk IPS yang tidak boleh tidak tuntas walaupun hanya 1 mapel itu apa saja? Yang pertama tentu mapel ekonomi. Nah, kita peminatan IPS, pelajaran ekonominya tidak tuntas. Nah, macam mana naik kelas? Ya. Nah, selain mata pelajaran ekonomi, ada yang dinamakan mata pelajaran sejarah. Nah, sejarah itu kan ada 2 jenis. Ya. Ada sejarah wajib dan ada sejarah peminatan. Nah, jadi yang tak boleh tidak tuntas itu adalah mata pelajaran sejarah peminatan. Ya.
Nah, selain mata pelajaran yang dua itu, mata pelajaran geografi, mata pelajaran sosiologi, itu juga tidak boleh tidak tuntas. Harus tuntas semuanya. Ya. Nah, jadi itulah syarat-syarat kalian itu untuk dapat naik kelas. Nah, karena ini kalian ini baru siswa baru, perlu Ibu sampaikan. Nah, jadi belajarlah dengan giat, ya, belajarlah dengan rajin. Ya, walaupun pembelajaran kita itu dilakukan secara daring. Ibu yakin, ya, dan percaya karena anak-anak Ibu semua ini siswa pilihan, tentu bersemangat untuk belajar walaupun dalam keadaan kondisi sekarang. Nah, jadi jangan mengharapkan nilai baik, jangan mau belajar secara baik nanti setelah kelas 3, ya. Karena nilai dari semester 1 sampai semester 5, ya, itu merupakan salah satu syarat untuk kalian itu lulus atau tidak. Tentu kita menginginkan nilai yang akan kita peroleh itu nilainya baik, ya, agar kita nanti dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang akan kita lanjutkan sekolah yang kita minati itu dapat berhasil, ya. Nah, jadi mulai sekaranglah kita belajar. Jangan menunggu nanti sampai kelulusan di kelas 3 baru ada minat untuk belajar. Itu artinya sudah terlambat. Nah, jadi Ibu harapkan dengan materi yang sudah Ibu sampaikan ini akan menambah lagi wawasan, akan menambah lagi pemahaman kamu tentang pendidikan yang ada di SMA Negeri 1. Nah, jadi Ibu harapkan atas perhatian daripada anak-anak Ibu semua, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.